Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Iya, selamat pagi di Amerika, selamat malam di Jogja. Selamat malam Jogja. Ngobrol-ngobrol bagaimana situasi kalau Mas Andri di Boston, bagaimana situasinya saat ini? Boston relatif terkendali, artinya setiap hari masih ada aktivitas protes, berlangsung damai, kecuali hari Minggu kemarin sempat ada ya kerusuhan, Minggu lalu yang lalu, artinya bentrok. seminggu yang lalu ya? Ya, ya hari seminggu yang lalu itu ada penjarahan begitu. Tapi hari-hari ini sudah berjalan dengan baik, protes berlangsung dengan tertib, dan saya yakin sebagian besar protes di Amerika adalah protes damai. Oke. Tapi protesnya kan sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum George Floyd meninggal ya, Mas Andri ya? Apakah di Boston juga? Enggak, kalau di Boston baru terjadi setelah Floyd meninggal. Karena kalau menurut saya protes yang pra-Floyd itu adalah protes karena ungkapan desperate ya, jadi mereka sudah 40 juta orang lebih di Amerika di PHK, lalu kondisi ekonomi semakin merosot, dan itu lebih merupakan ungkapan ya frustasi sebetulnya kalau protes untuk membuka lockdown itu. Ini Iya. agak berbeda memang. Iya, makanya saya katakan bahwa demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini kan sebenarnya eh, bukan karena Floyd semata-mata, tapi kan sebenarnya sudah, kalau membaca di media-media yang ditampilkan itu kan kesannya eh, kekerasan yang dilakukan demonstran itu kan begitu besar, sehingga ada orang yang bertanya tapi juga memberikan kritik bahwa kita ini ingin melawan kekerasan, tetapi kenapa dilawan dengan kekerasan? Terutama memang aksi-aksi yang seperti sampai pada penjarahan, sampai pada merusak dan sebagainya, itu yang memang lalu ditampilkan oleh media dan menjadi kritik yang besar. Nah, menurut Mas Andri, bagaimana ini? Seberapa besar hal ini sebenarnya terjadi di Amerika sebenarnya? Iya, misalnya di Boston ya, saya ambil contoh. Di Boston ketika terjadi kerusuhan dan penjarahan, itu ditangkap sekitar 57 orang pelaku kerusuhan dan penjarahannya. Kalau berdasarkan surat kabar itu atau media yang saya baca, puluhan atau mendekati ratusan, tetapi ditangkap 57 orang. Kalau itu dibandingkan dengan jumlah orang yang berdemonstrasi secara damai di Boston dalam 1 minggu terakhir ini, tentu itu jumlah yang sangat kecil. Artinya kalau kita mengatakan banyak orang melakukan kerusuhan, itu kan agak susah. Banyak itu berapa? Karena kalau dengan sistem perbandingan, gerakan protes ini lebih berlangsung damai secara umum, walaupun di awalnya diledakkan dengan kemarahan dan kerusuhan. Beberapa pihak juga melihat kerusuhan ini dari kacamata yang lebih positif. Misalnya, karena ada kerusuhan-kerusuhan ini, gerakan antirasisme sebagai seruan moral damai berlangsung lebih besar dan meluas. Jadi ada yang menganalisa bahwa dengan adanya kerusuhan ini, gerakan protes menjadi justru meluas. Dan bahwa tentu kalau saya secara pribadi memang tentu kita tidak setuju dengan penggunaan kekerasan.
Tapi memang ya tadi seperti Pak Oce juga bilang di awal, problemnya ini kan bukan hanya soal ras, tetapi juga ada problem frustasi secara ekonomi, problem tentang ketidaksetaraan akses ekonomi, lalu juga problem orang-orang yang jobless, 40 juta orang lebih mengalami jobless dalam 3 bulan terakhir ini, dan itu secara umum terjadi. Dan yang lebih mengerikan memang karena di Amerika ini kan di banyak negara bagian senjata legal ya dilegalkan. Nah, memang sudah mulai ada penggunaan senjata dalam konflik-konflik antara polisi dan demonstran, dan itu bersifat kasuistik. Di Boston misalnya 2 hari lalu barusan ditangkap seorang yang sengaja menembakkan peluru, begitu ya, memberondongkan peluru. Dia tidak menyasar orang sih di dalam sebuah konflik itu. Nah, ini memang situasinya bisa mengkhawatirkan pada tahap itu. Nah, hal yang lain Mas Andri berkaitan dengan tingginya demonstrasi yang terjadi. Beberapa media juga menampilkan sikap Trump yang mungkin terkesan takut. Misalnya kemarin kemarin saya menonton Euronews misalnya, televisi Euronews yang mengatakan bahwa sampai ada ancaman dari Trump untuk menurunkan garda nasional, gitu kan? Ya, meskipun rencana atau keinginan Trump ini mendapat tentangan dari Mark Milley dan Mark Esper, ya, semacam Panglima ABRI dan Menteri Pertahanannya itu. Nah, apakah memang situasinya segenting itu sehingga perlu untuk menurunkan garda nasional melawan para demonstran itu? Ya, itu keputusan Trump itu juga menurut saya juga menggelikan juga, begitu, bahwa ini seperti tangkap tikus dengan membakar lumbung. Dan itu mendapat kecaman juga dari pemimpin-pemimpin di banyak negara dan dijadikan sarana oleh negara-negara kompetitor Amerika seperti Cina, Meksiko, Rusia sebagai sarana untuk mengecam Amerika sekarang. Dan jelas dari politik domestik Amerika, nampaknya Trump tidak mendapat dukungan yang cukup dan justru itu sekarang menurunkan popularitas dia di kalangan Republik, karena setelah terutama George Bush juga mengemukakan ketidaksetujuannya dan beberapa pejabat senior dari Republik mengungkapkan itu. Karena bagi rakyat Amerika, kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Jadi ketika pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk melakukan represi terhadap kebebasan berekspresi, itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap dimensi yang paling sakral, yang sangat dijunjung tinggi oleh rakyat Amerika, yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Nah, oke Mas Andri, nggak terasa kita sudah hampir 1 jam diskusinya ini. Nah, sebagai bagian akhir, kira-kira dari semua ini Mas Andri bisa memberikan masukan apa, atau katakanlah bagaimana lalu kita di Indonesia menyikapi situasi-situasi semacam ini, karena kan kita hanya sangat mengandalkan media, kita sangat mengandalkan berita-berita yang ada, dan kita bisa juga salah di dalam melihat media ini. Tapi bagaimana Mas Andri sebagai orang yang ada di tengah-tengah situasi seperti itu, walaupun ya katakan hanya di Boston gitu, tapi bisa menolong kita untuk lebih jernih menyikapi situasi semacam ini? Ya, memang salah satu
karakter media yang sampai sekarang masih dijunjung tinggi, yang menjadi slogan media kan bad news is good news. Walaupun dalam diskusi-diskusi terakhir itu sudah mulai digugat. Tetapi memang media dengan berbagai pemberitaan itu bisa mencerahkan, tetapi juga sekaligus menimbulkan kegelisahan. Dalam konteks Indonesia misalnya pemberitaan-pemberitaan tentang situasi sosial politik atau pemberitaan tentang COVID, lalu perdebatan-perdebatan di sekitarnya, itu tidak membuat orang menjadi jernih, tapi justru seringkali membuat orang menjadi gelisah. Di masa stay at home seperti ini, mengakses media secara eksesif juga bisa membuat orang punya reaksi seperti orang di Amerika yang melakukan kerusuhan itu. Karena kan mereka asupan informasinya dari video-video atau status-status sosial atau media-media sosial, sehingga menjadikan mereka sangat reaktif. Nah, kalau saya melihat dan belajar memang dari reaksi-reaksi yang ada, sebetulnya reaksi yang perlu diutamakan adalah reaksi solidaritas dibandingkan reaksi kemarahan atau reaksi ketakutan. Karena ketakutan akan menimbulkan ketertutupan yang lebih. Misalnya di Indonesia sekarang kan lagi ngetren Alkitab bahasa Minangkabau, lagi diprotes keberadaannya, begitu ya. Ya, kita kalau hanya melihat dari satu sudut pandang, adanya adalah kemarahan, lalu kita turut nyampah di media sosial, gitu, dan pada akhirnya tidak konstruktif. Lalu ya mencoba membaca media dari berbagai sudut, kalau kita bisa memilih sumber yang saling bertentangan dan kita baca dua-duanya. Lalu juga menurut saya jangan hanya ada di depan layar, tetapi juga harus ada di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Jadi media kan adalah saksi secondary witness, gitulah. Nah, primary witness-nya kan kita. Nah, sebelum kita jadi primary witness, jadi spiritualitas Thomas nih, sebelum jadi primary witness jangan bereaksi dulu karena bisa menimbulkan ya problem. Kalau misalnya dalam kasusnya George Floyd ini kan salah satunya, kalau dirunut-runut lagi, selain problem ras juga karena sikap reaktif dari penjaga toko yang waktu George Floyd beli rokok, lalu diduga uangnya itu palsu, lalu penjaga tokonya itu langsung lapor 911, ya, dan akhirnya ya meledak begitu. Nah, ini sikap-sikap reaktif yang demikian memang tidak produktif. Lalu juga di kalangan gereja, saya kira sudah waktunya kita juga punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di Indonesia, bukan hanya dalam aspek yang normatif. Karena kadang-kadang saya juga merasa sebagai seorang pendeta pun saya sangat normatif dalam menyikapi segala sesuatu. Jadi seruannya hanya seruan moral. Nah, yang terakhir ini terkait dengan pemanfaatan agama dan katakanlah sikap yang kadang-kala merasa senang kalau agama itu bisa menjadi yang nomor satu yang diutamakan oleh pemimpin begitu. Nah, sebagai seorang pendeta jemaat yang sekarang sedang studi gitu, kira-kira bagaimana pesan Mas Andri buat gereja-gereja atau orang Kristen yang ada di Indonesia ini? Paling tidak yang di GKI Darmo Satelit bisa dengar gitu.
Ya, segala sesuatu yang tidak dapat digugat itu harus diwaspadai. Wah, Jadi karena agama itu kan cenderung absolut, tidak dapat digugat, dan kalau orang menjadikan agama itu sebagai istilahnya penopang agendanya, memang itu sangat berbahaya. Sama juga dengan ide-ide, kalau zaman dulu ada ide nasionalisme, gitu. Di era Soeharto memakainya dengan Pancasila. Kalau iya. akhir-akhir ini kita melihat misalnya kawan-kawan yang Muslim menggunakan Islam sebagai ranah populisme, pada masa sebelumnya kita juga melihat nasionalisme sebagai alat populisme. Nah, sekarang juga agama pun sangat berbahaya dan powerful kalau digunakan sebagai alat manipulasi. Oleh karena itu tadi alat ukurnya adalah ketika agama itu tidak membawa orang menjadi lebih solider pada sesamanya, ya berarti mesti diwaspadai. Kalau saya ukurannya hanya itu saja. Kalau kita tidak menjadi lebih solider, tidak menjadi lebih mencintai banyak orang, ya berarti ini sesuatu yang patut dipertanyakan. Iya. Oke, terima kasih sekali Mas Andri sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol, memberikan kita informasi tentang apa yang sebenarnya juga sedang terjadi di Amerika. Semoga ini bisa menjadi sebuah informasi yang berguna, bermanfaat bagi kami yang ada di Indonesia untuk menyikapi situasi-situasi semacam ini. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum akhir dari sesi ini, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, sukses dengan studinya. Semoga bisa segera kembali ke Indonesia dan kami juga bisa belajar dari ilmu yang ditimba Mas Andri di sana. Iya. Terima kasih Pak Oce untuk kesempatannya. Ya, salam untuk Iya. keluarga dan para guru di UKDW.